Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat belajar matematika di channel Camat, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan bentuk-bentuk bilangan kompleks. Yang pertama, dalam bentuk bilangan kompleks itu ada bentuk kartesius, di mana kita tidak luput kalau bentuk kartesius selalu kita menggunakan x dan y ini ya. Kalau kemarin dalam bentuk umumnya secara umum dinotasikan untuk bilangan kompleks adalah z sama dengan a plus atau tanda pengurangan b i ya. Nah, dalam bentuk kartesius kita selalu menggunakan dengan sumbu x dan y, di mana sumbu x ini adalah sebagai bilangan realnya dan y adalah imajinernya. Oke. Nah, kalau kita tarik di sini segitiga yang ada di sini, nah ini kan bentuk sudut theta ini teman-teman ya. Sudut theta di mana dia ada sisi miring ya. Sisi miring selalu identik dengan R ya. Kita simpulkan dengan R. Nah, untuk sisi depan ini dikatakan sisi depan ketika sudutnya ada di posisi yang ini yang sudah dikasih keterangan theta, dan sisi samping artinya sisi samping sudut ya. Dia di daerah sini. Oke. Buat teman-teman, next. Nah, kita berdasarkan sifat trigonometri. Jadi teman-teman kalau tanya bagaimana ini cara penyelesaiannya, teman-teman harus ingat berdasarkan sifat trigonometri. Mulai dari sin theta sama dengan y per r. Artinya untuk rumus sin itu adalah sin demi ya cos sami. Dimana artinya kalau demi adalah depan miring ya. Terus kalau kita mencari variabel y-nya, maka untuk variabel y-nya ini sama dengan r kali sin theta, di mana r ini bisa dikatakan benda ruas atau y per r ini dikali dengan r, r-nya akan hilang karena sistem cancelasi dan dikalikan dengan sin theta. Jadi hasilnya adalah y sama dengan r kali sin theta. Nah, sama halnya dengan yang ada di cos theta sama dengan samping miring ya. Kalau mencari variabel x-nya tinggal x sama dengan r kali cos theta. Nah, ini yang perlu diingat. Gimana dengan tan? Kita nggak pakai tan untuk yang di bilangan kompleks ini. Ini sebenarnya untuk mencari bentuk polar untuk trigonometri ini. Oke. Nah, ingat di sini kalau dengan trigonometri tentunya kita tidak lepas dengan untuk mencari nilai R ya. Itu menggunakan Pitagoras ya. Untuk R sendiri sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Next. Nah, sampai sini silakan dipahami teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang terlewatkan penjelasan dari channel Camat, bisa langsung diulang lagi karena dengan video pembelajaran ini lebih praktis untuk belajar kalian. Jika ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komentar. Jika yang belum subscribe atau aktifkan loncengnya, silakan ditekan tombol subscribe terlebih dahulu. Oke. Berdasarkan sifatnya, ini sifat yang tadi kita saat ini untuk bentuk polarnya. Nah, ini yang bentuk polar yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau menuliskan bentuk polar ini kita selalu kembali ke bentuk kartesius ya. Di mana z sama dengan x plus y ya. Kita tahu x sendiri adalah nilai dari r kali cos ya. Untuk y adalah nilai dari r kali sin ya. Nah, ketika sudah substitusikan ya, maka di sini kita ada r. R yang sama kita pakai sifat distributif ya. Distributif r ini bisa dikeluarkan jadi tinggal di cos theta ditambah i sin theta ya kali sin theta, atau biasanya ditulis sin theta i ya, terserah nanti kalian mau mengacu pada referensi yang mana. Oke. Nah, next. Biasanya juga bisa ditulis dalam bentuk z sama dengan r, theta atau z sama dengan r cis. Cis ini dari c-nya adalah cos, i-nya adalah imajiner ini, s-nya adalah sin. Oke. Itu sahabat cerdas dari Cakmat ya. Nah, kita berikutnya ke latihan soal. Tuliskan bentuk
polar bilangan kompleks. Nah, ingat kalau dalam bentuk polar kita harus mengingat trigonometri ini ya. Ini adalah sudut istimewa ya, sudut istimewa. Jadi yang istimewa tidak hanya ada di nasi goreng aja ya teman-teman. Jadi di sini trigonometri juga ada sudut istimewa. Nah, next. Untuk soal nomor 1 ini ya. Kita ketahui kita ketahui adalah untuk A ini ya sama dengan Z sama dengan 1 ditambah I. Yang harus kita lakukan, kita mau tahu adalah nilai XY-nya. Kalau seperti ini nilai X ya, kalau kita mengacu pada bentuk yang utama untuk ini ya, bentuk utamanya Z sama dengan X tambah YI. Ya, kita ketahui Y ini adalah yang bagian dari imajiner. Maka kalau tidak ditulis di sini bilangannya, dia punya nilai 1. Maka untuk X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah, kita cari R-nya. R-nya menggunakan apa nyarinya? R-nya menggunakan cara Pitagoras ya, cara Pitagoras. X-nya berarti 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Maka nilai R sama dengan berapa? Nilai R sama dengan akar 2. Nah, setelah kita tahu nilai R sama dengan akar 2, kita harus paham terkait dengan sudut tetanya ya. Sudut teta dari sin ya. Karena tadi kita bisa nyarinya dengan sin ya untuk nyari tetanya, atau menggunakan cos juga bisa sudutnya di berapa. Oke, kita cek di sin teta ya. Dengan sudut seperti ini, ingat ya tadi untuk sin teta kita flashback ya. Ini ya teman-teman, bahwasanya sin teta itu Y per R ya. R itu sisi miring. Oke, kita kembali ke sini. Y-nya kita ketahui adalah 1 per akar 2. R-nya adalah akar 2. Dimana kalau penyebutnya akar 2 berarti harus dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Dia tidak merubah nilai sama 1. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya 1 kali akar 2 itu akar 2. Untuk akar 2 kali akar 2 nilainya ada 2. Nah, kita cross check ya. Kalau kita sederhanakan sebenarnya dia setengah akar 2 gini. Kira-kira untuk sin theta ini di nilai setengah akar 2 kira sudutnya berapa? Kita cross check di tabel ini. Ternyata sudutnya adalah untuk setengah akar 2 ini adalah 45 derajat. 45 derajat. Nah, baru kita tulis di sini 45 derajat dalam bentuk polarnya. Kita tahu sendiri dalam bentuk polar Z sama dengan ya R ya kali cos theta ditambah I sin theta. Nah, kita tahu sudut tetanya adalah 45 derajat, berarti R-nya di sini akar 2 kali cos 45 derajat ditambah dengan I dikali dengan sin 45 derajat. Oke. Nah, inilah bentuk polar. Nah, buat kalian silakan hitung yang soal nomor B terkait dengan tuliskan bentuk polar bilangan kompleks, dan jawabannya silakan ketik di kolom komentar. Thank you buat yang sudah nyimak mulai dari awal sampai akhir. Semoga kalian semakin lama semakin cerdas, dan tetap yang belum subscribe channel Cak Mat, silakan subscribe terlebih dahulu. Thank you.